Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Zhou Tong, para God Kings berdiri di langit di atas laut timur mulai melihat Qin Yu dengan tatapan yang rumit. Untuk dewa surgawi tingkat tinggi untuk dapat berteleportasi dan bahkan mengalahkan seorang God King ini benar-benar sesuatu yang tidak terbayangkan. Zhouran ini seharusnya milik level God King terendah. Mengalahkan dia tidak bisa berarti banyak. Qin Yu dengan ringan berkata. Semua God Kings yang hadir termasuk Asura God King tercengang. Kata-kata itu benar-benar terlalu gila. Memang ada perbedaan kekuatan di antara para dewa dan dewa tingkat terendah adalah mereka yang hanya berhasil mendapatkan kendali penuh atas hukum spasial dan masih tidak tahu apa-apa tentang hukum duniawi. Ratu Darah Iblis itu mulai tertawa pelan, mengalahkan seorang God King dasar tidak berarti banyak. Itu adalah kata-kata yang diucapkan dengan baik. Berbicara dengan baik. 4 dewa dari kota hukuman guntur semuanya menampilkan ekspresi yang sangat jelek. Kakak Yu, pada saat ini Jiang Li telah terbang ke Qin Yu. Tatapannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Jiang Li tahu kekuatan Qin Yu dengan cukup baik. Dia tahu bahwa suaminya bahkan belum mengeluarkan salju pudar tombak ilahi atau menggunakan klonnya. Jelas Qin Yu masih memiliki sisa energi. Untuk Qin Yu menjadi sekuat ini, bagaimana mungkin Jiang Li tidak bangga dan tidak bahagia? Runner, kamu baik-baik saja. The Thunder Nightmare God King Zhou Wulian dari Four Great God Kings kota hukuman guntur bertanya dengan tenang. Zhouran justru adalah putra Zhou Wulian. Kulit Zhouran masih pucat pasi. Ayah sarung tangan Qin Yu memiliki efek khusus Devouring Soul. Sekali itu menyerang tubuh seseorang itu akan merusak jiwa seseorang. Zhou Wulian sedikit mengangguk. Kakak laki-laki, Zhou Wulian memandang Zhou Wuo. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kita harus menyadari bahwa Qin Yu ini sudah memiliki kekuatan God Kings. Dia berhasil melukai Runner, jadi izinkan aku untuk menanganinya. Kakak ketiga, untuk Qin Yu yang rendah itu kamu tidak perlu merawatnya. Saya akan lebih dari cukup. The Thunder Martial God King Zhou Tong berbicara. Dari 4 dewa besar kota hukuman guntur, dalam hal kekuatan mereka sendiri yang terkuat sebenarnya adalah dewa mimpi buruk guntur Zhou Wulian. Zhou Huo pernah berdebat melawan Zhou Wulian dengan harta karun perlindungan klannya. Namun bahkan ketika menggunakan harta karun spiritual perlindungan klan, Zhou Huo hanya bisa hampir setingkat di atas Zhou Wulian. Dari segi pemahaman akselerasi waktu, Zhou Wulian ini dikatakan telah mencapai level puncak. Kakak ketiga minta saudara kedua pergi dan tangani Qin Yu itu, kata Zhou Huo sambil tertawa ringan. Dia juga percaya bahwa jika Zhou Wulian keluar untuk menangani Qin Yu, maka itu sama dengan menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Selanjutnya Thunder Martial God King Zhou Tong juga sangat kuat. Dia lebih dari cukup dalam menangani Qin Yu. Kalau begitu aku akan merepotkan saudara kedua. Zhou Wulian berkata pada Zhou Tong. Zhou Tong mengangguk, dia kemudian berbalik dan melihat ke Qin Yu dan berteriak dengan marah. Anak kecil Qin Yu, biarkan Zhou Tong ini memberimu pelajaran. Suara Zhou Tong menelan ruang seperti gelombang. Ruang sebelum Qin Yu mulai pecah. Qin Yu segera memindahkan Jiang Li ke tempat yang jauh. Dia sendiri juga berteleportasi dari serangan ini. Thunder Martial God King Zhou Tong harus memiliki pemahaman tentang hukum duniawi kan. Qin Yu mulai fokus. Dia juga menjadi berhati-hati. Energi spasialnya benar-benar mengelilingi Zhou Tong dan mengamati setiap gerakannya. Hukum temporal. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu bertarung melawan God King yang menggunakan akselerasi waktu. Setelah berdebat melawan He Yu, Qin Yu tahu betul betapa menakutkan kekuatan serangan akselerasi waktu itu. Bersiap untuk mati. Ekspresi Zhou Tong menjadi dingin. Pada saat yang sama Zhou Tong menghilang. Reaksi pertama Qin Yu adalah langsung menjauh 10 meter ke samping.
Tinju Zhou Tong dengan kilat yang berkedip-kedip muncul di tempat Qin Yu. Ledakan. Ruang di lokasi yang diserang telah benar-benar runtuh. Dengan tempat itu sebagai pusat, ruang sekitarnya benar-benar menyerah. Dalam sekejap serangan itu tiba. Qin Yu segera teleportasi untuk menghindar. Serangan ini kekuatannya cukup kuat, Qin Yu berpikir dalam hatinya. Wosh! Sebelum Qin Yu bisa bereaksi, Zhou Tong sudah tiba sebelum Qin Yu. Matanya yang berkedip-kedip tertuju pada Qin Yu. Bang! Kecepatan tinjunya begitu cepat sehingga sangat melampaui imajinasi Qin Yu. Teleportasi. Seolah itu refleks, Qin Yu segera berteleportasi. Namun perut Qin Yu sudah terbakar dan terluka. Kecepatan apa? Qin Yu mulai merasa tegang. Teleportasi Zhou Tong ini cukup cepat untuk menyamai kecepatan reaksi Qin Yu. Qin Yu tahu betul bahwa Zhou Tong pasti telah menempatkan percepatan waktu pada dirinya sendiri. Tenang, Qin Yu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya sendiri. Wajah jahat itu sekali lagi muncul di hadapan Qin Yu. Mata Qin Yu segera mulai bersinar dan tangan kanannya berubah menjadi serangan pisau. Dia memotong tangannya ke bawah. Namun kecepatan serangannya bahkan di puncaknya masih 10.000 kali lebih lambat daripada Zhou Tong. Konsep macam apa yang 10.000 kali lebih lambat? Itu berarti bahwa ketika Qin Yu pertama kali mulai menyerang, serangan lawannya sudah mencapai tubuhnya. Bang! Pada saat Qin Yu menerima serangan itu, dia mulai tersenyum pahit di dalam hatinya. Teleportasi. Qin Yu tahu bahwa hanya melalui teleportasi konstan dia tidak bisa diinjak-injak ke keadaan yang terlalu menyedihkan. Ledakan. Suara gemuruh terus terdengar, kemanapun tinju Zhou Tong pergi, ruang di sana benar-benar hancur. Adapun Qin Yu, dia dengan panik berteleportasi. Tidak heran sangat sulit untuk membunuh God King. Qin Yu tersentak di dalam hatinya. Para God Kings yang tahu cara berteleportasi, kemampuan mereka untuk kabur terlalu luar biasa. Pada saat ini Qin Yu bisa merasakan kekuatan teleportasi dalam menyelamatkan hidup seseorang. Bahkan ketika lawannya menyerang dengan 10.000 kali lebih cepat darinya, dia masih bisa melarikan diri dengan teleportasi. Namun Qin Yu tidak tahu bahwa Zhou Tong mampu mempercepat waktu 10.000 kali, hanya hal biasa di antara para God Kings. Jika itu adalah guntur mimpi buruk God King Zhou Wulian yang melawannya, dia kemungkinan akan dapat mempercepat waktu jutaan kali dalam sekejap. Ketika itu terjadi, akan sulit bagi Qin Yu untuk melarikan diri bahkan ketika menggunakan teleportasi. Sebenarnya tidak hanya Zhou Wulian, bahkan Jiang Lan dan Ratu Darah Iblis Yu Cha mampu mencapai ini. Adapun Asura God King, dia bahkan mampu menghentikan waktu. Tampaknya ada beberapa kemampuanku yang tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Mendadak, aliran waktu di ruang sekitar Qin Yu berubah. Dalam sekejap Qin Yu telah meningkatkan kecepatan sekitarnya 1000 kali. Akselerasi waktu. Tepat sekali. Ketika alam fana New Cosmos masih dalam fase berkembang, hukum spasialnya sudah terbentuk. Adapun hukum duniawi masih belum selesai. Saat itu Qin Yu hanya mampu menggunakan energi tata ruang dan bukan energi temporal sama sekali. Namun saat ini alam fana telah selesai terbentuk dan hukum temporal juga selesai. Setelah hukum duniawi selesai, Qin Yu secara alami juga dapat menggunakan sebagian dari energi duniawi. Akselerasi waktu. Ini adalah kemampuan luar biasa lainnya yang diberikan kepada Qin Yu oleh alam fana. Bang! Tinju kanan Qin Yu bertabrakan dengan tangan kanan Zhou Tong. Zhou Tong merasa seolah tinjunya telah ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Qin Yu, dia juga merasa seolah-olah tangan kanannya telah mati rasa oleh petir. Zhou Tong melihat ke arah Qin Yu karena terkejut. Dia tidak terkejut dengan kekuatan serangan Qin Yu. Sebaliknya dia terkejut karena kecepatan serangan Qin Yu hampir tidak bisa menyamai miliknya. Pada saat ini Qin Yu telah meningkatkan waktu di sekitarnya 1000 kali. Perbedaan antara percepatan waktu Zhou Tong hanya 10 kali lipat.
Dengan celah hanya 10 kali, Qin Yu saat ini mampu mengatasinya. Tampaknya pertunjukan itu menjadi lebih luar biasa. Para God Kings yang menonton di sekitarnya semua terkejut melihat pemandangan ini. Kecepatan serangan Qin Yu ini benar-benar melonjak hingga 1000 kali lebih cepat dalam sekejap dan dengan tegas memblokir serangan Zhou Tong. Bagaimana mungkin? Mata Zhou Xian terbuka lebar. Qin Yu dan Zhou Tong terus bertabrakan. Tak satu pun dari mereka repot-repot menggunakan spatial ceiling. Itu karena mereka berdua tahu bahwa orang lain memiliki kemampuan teleportasi. Aku akan berhenti membuang-buang waktu sekarang. Qin Yu melirik sekilas God Kings sekitarnya yang saat ini sedang shock. Seringai dingin muncul di wajahnya. Bang! Tinju Qin Yu sekali lagi bertabrakan dengan tinju Zhou Tong. Ruang itu segera hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada saat ini tiba-tiba pria lain muncul di belakang Zhou Tong, itu adalah Qin Yu berjubah Qian. Melihat ini beberapa orang dari kota hukuman guntur menjadi gugup. Zhou Huo segera mengirimkan transmisi suara kesadaran ilahi. Kakak kedua awas, namun sudah terlambat. Sebelum Zhou Tong mendengar transmisi suara Zhou Huo, dia diserang oleh Qin Yu yang memakai jubah Qian. Bang! Telapak tangannya dengan kuat menamparkan tengkorak Zhou Tong yang tidak berdaya. Tepat saat telapak tangan mendarat di tengkorak Zhou Tong, dia langsung terbangun. Dia dengan cepat berteleportasi dan menghilang. Zhou Tong muncul kembali di samping Zhou Xian. Seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulut Zhou Tong. Seluruh tubuhnya memancarkan warna hitam pekat. Wajahnya tampak diolesi oleh lapisan kabut hitam. Zhou Tong memandang Qin Yu berjubah hitam dan Qian dengan ekspresi tidak percaya. Tatapannya kemudian tertuju pada Qin Yu yang memakai jubah Qian. Itu adalah karakteristik serangan Cold Mist dari Jade Ripple Lake. Jade Ripple adalah salah satu dari 8 tanah suci agung dari alam ilahi. Garis keturunan dari 8 keluarga besar ilahi sangat mistis. Misalnya gunung api berkobar di wilayah paling barat sangat mahir dalam menggunakan energi atribut api dan gunung Dazzling emas wilayah timur terbesar sangat mahir dalam menggunakan energi properti logam. Adapun untuk Jade Ripple Lake di wilayah barat daya mereka mahir dalam energi atribut air. Adapun Cold Mist air itu adalah puncak energi atribut air. Saat itu manik emas mampu membekukan jiwa. Adapun klon Qin Yu itu diciptakan melalui fusi manik emas dan inti teratai 9 petalet Magnificent Lotus 2 harta air harta karun spiritual nenek besar. Kekuatan ofensifnya jauh lebih kuat daripada manik emas dan serangan jiwa yang dimiliki Cold Mist air, bahkan lebih mencengangkan. Untuk Zhou Tong menerima serangan ini, dia secara alami akan terluka parah. Medan perang ini menjadi sangat sunyi. Qin Yu benar-benar berhasil mengalahkan Zhou Tong. Zhou Tong bukanlah seorang God King dasar seperti Zhou Ran, dia adalah seorang God King yang agak mahir dalam akselerasi waktu. Dewa surgawi tingkat tinggi benar-benar bisa berteleportasi dan bahkan berhasil mengalahkan seorang God King yang telah memahami sebagian dari hukum duniawi. Bagaimana ini mungkin? Zhou Xian benar-benar tidak yakin. Saat ini Zhou Xian merasa bahwa semua ini benar-benar tidak adil. Mengapa tak seorang pun dari alam mortal sekarang mampu mengalahkan bahkan God Kings? Mengapa tidak seorang pun dari masa lalu sekarang telah tumbuh ke keadaan di mana dia bisa memandang rendah padanya? Ayah kekaisaran. Zhou Xian memandang Zhou Huo. Pada saat ini Zhou Huo mengerutkan kening sambil menatap Qin Yu yang berjubah Qian. Qin Yu, bukankah klon Anda sudah dihancurkan oleh saya melalui penghancuran tata ruang saya? Zhou Huo tiba-tiba berbicara. Dia ingat dengan jelas apa yang terjadi di istana Kaisar Sage. Anda benar-benar percaya bahwa klon saya akan dihancurkan hanya dengan penghancuran spasial? Anda benar-benar orang yang percaya dirinya sempurna. Qin Yu tertawa ringan. Pada saat yang sama tubuh Qin Yu pindah dan diteleportasi ke Jiangli. Mendengar kata-kata Qin Yu, ekspresi Zhou Huo berubah. Niat membunuh melintas di matanya.
Saudara Zhou Hou, mungkinkah Anda ingin terus melawan Qin Yu satu demi satu untuk membuatnya lelah? The Asura God King Luo Fan tertawa ringan. Zhou Huo segera mulai mengerutkan kening. Dia melihat Asura God King Luo Fan. Saudara Luo, Anda juga telah melihat kekuatan Qin Yu ini. Dia pasti ahli level God King. Selanjutnya dia mengalahkan 2 God Kings kota hukuman guntur kami berturut-turut. Apakah Anda menyarankan agar kota hukuman guntur kita hanya duduk menonton dan tidak melakukan apapun tentang ini? Selain itu, Qin Yu ini tampaknya tidak terluka. Zhou Huo memandang Qin Yu. Bagi para ahli selama jiwa mereka tidak terluka, luka-luka lainnya semuanya bisa diabaikan. Haha, Zhou Huo, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Qin Yu berjubah hitam tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Adapun Qin Yu yang mengenakan cian, dia tiba-tiba menghilang seperti patung kabut. Tidak ada yang bisa melihat Qin Yu yang memakai jubah cian lagi. Kota hukuman guntur memiliki total 4 dewa agung. Saya saat ini telah mengalahkan 2 dari mereka. Jika 2 orang yang tersisa ingin menantangku, aku akan menyambut mereka kapan saja. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata. Nada bicara Qin Yu sangat bangga dan tinggi. Qin Yu, jangan bertindak begitu sombong. Zhou Xian yang telah mencapai batas amarahnya tiba-tiba berteriak. Ratu Darah Iblis Yu Cha melirik Zhou Xian. Dia mencibir dan berkata, Saudara Zhou Huo, ada sejumlah besar God Kings berkumpul di sini. Banyak God Kings di sini bahkan tidak berbicara, namun putra Anda benar-benar memotong pembicaraan. Mungkinkah dia tidak tahu tentang senioritas status di sini? Zhou Huo mulai mengerutkan kening. Haha, banyak God Kings yang hadir mulai tertawa. Mereka juga melirik Zhou Xian. Pada saat ini di antara semua orang yang hadir di wilayah udara di atas Laut Timur, Zhou Xian memang orang dengan status terendah. Meskipun Qin Yu bukan God King, kekuatannya sudah mendapatkan pengakuan dari semua orang yang hadir. Zhou Huo juga merasa malu. Xianer, Zhou Huo melirik Zhou Xian. Zhou Xian mengerti maksud ayahnya dan hanya bisa menahan amarahnya, berdiri di samping Zhou Huo dan tidak berkata apa-apa lagi. Di tempat kejadian, 3 kekuatan Ascender telah bersatu. Adapun 8 tanah suci besar gunung emas yang menyilaukan dan kota bawah tanah hanya menonton secara pasif dari pinggir lapangan. Adapun 5 tanah suci yang tersisa, mereka semua melihat ke kota hukuman guntur. Saudara Jiang Fan, Jiang Li ini adalah putrimu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saat ini Zhou Huo memutuskan untuk melibatkan Jiang Fan. Jiang Fan yang diam sepanjang waktu akhirnya terbang ke Zhou Huo. Dia kemudian melihat Qin Yu dan Jiang Li. Tatapannya bahkan berhenti sejenak ketika mencapai perut Jiang Li. Baru setelah itu dia menatap Jiang Li dan berkata dengan lembut, Lier, kembalilah bersamaku. Tidak, bertekad Jiang Li menggelengkan kepalanya. Jiang Fan, apa yang akan kamu lakukan? Suara Qin Yu yang berisi kemarahan mulai terdengar. Qin Yu sangat kesal terhadap Jiang Fan ini sepanjang waktu. Selama pencarian pengantin pria, Qin Yu percaya bahwa dia telah melakukan segalanya dengan sempurna. Terlepas dari aspek mana itu, mereka semua dapat dianggap telah mencapai tingkat puncak. Namun apa yang terjadi pada akhirnya? Jiang Fan ini masih memilih Zhou Xian. Dia bahkan mengatakan bahwa hadiah pertunangan Zhou Xian lebih baik darinya. Qin Yu, apa yang Anda lakukan? Saya bahkan belum menyelesaikan tagihan dengan Anda. Cahaya dingin menyinari mata Jiang Fan. Dia dingin menatap Qin Yu. Saat ini saya sedang berbicara dengan putri saya. Anda pergi ke samping dan diam. Ingat, Jiang Li adalah putriku. Pada saat ini Jiang Fan telah meningkatkan cara memaksakannya. Ekspresi Jiang Li sangat rumit. Lier, jangan khawatir, tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Qin Yu berkata dengan lembut. Jiang Li dengan ringan menganggukkan kepalanya, dia sudah sedikit tenang. Qin Yu berbalik dan menatap Jiang Fan. Dia kemudian melihat ke Zhou Xian. Tiba-tiba dia mencibir. Zhou Xian, Jiang Fan, haha, menggelikan, benar-benar menggelikan. Apa yang kamu tertawakan?
Jiang Fan mengerutkan kening. Pada saat ini Jiang Fan juga merasa sangat tidak nyaman. Itu karena dari ekspresi yang Jiang Li tunjukkan sebelumnya itu jelas menunjukkan bahwa dia mendengarkan Qin Yu dan menentangnya ayahnya. Apa yang saya tertawakan? Tangan kanan Qin Yu memegang tangan Jiang Li. Adapun tangan kirinya dia menggunakannya untuk menunjuk ke Jiang Fan dan Zhou Xian. Kalian berdua yang satu mengatakan bahwa dia adalah ayah Lear dan yang lainnya ingin menjadi suami Lear. Mengatakan hal ini hati Qin Yu dipenuhi dengan amarah. Bagaimanapun Jiang Fan telah mengumumkan secara terbuka bahwa Lear adalah istri Zhou Xian. Jiang Fan, ketika Anda memilih menantu Anda memilih Zhou Xian itu. Saya ingin bertanya apakah Anda pernah memikirkan pendapat putri Anda selama Anda memilihnya? Qin Yu menatap lurus ke arah Jiang Fan. Jiang Fan tercengang. Dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Qin Yu lalu menatap Zhou Xian. Zhou Xian, Anda berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria dan ingin menjadi suami Lear. Namun apakah kamu benar-benar mencintai Lear? Bisakah Anda menyerahkan harta karun spiritual nenek kelas 1 untuk Lear? Apakah Anda bersedia melepaskannya? Ekspresi Zhou Xian segera berubah menjadi jelek. Sebelum semua God Kings ini Zhou Xian tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbohong. Seorang ayah yang bahkan tidak mempertimbangkan pendapat putrinya dalam pernikahannya sendiri dan seorang pria yang ingin menikahi seorang istri hanya untuk menjadi seorang God King. Jiang Fan, apakah Anda masih memiliki wajah untuk bertindak tinggi ketika berbicara sekarang? Zhou Xian, apakah Anda masih memiliki wajah untuk berteriak dan bertengkar dengan saya? Apalagi Lear sudah resmi menikah dengan saya dan juga sedang mengandung anak saya. Dia adalah istriku, mengerti? Qin Yu menatap melalui wajah Zhou Xian dan Jiang Fan. Baik Jiang Fan dan Zhou Xian menjadi marah setelah dikatakan seperti itu oleh Qin Yu. Namun meski mereka marah mereka tidak mampu membantahnya. Lear, mereka bingung dan jengkel. Kamu harus kembali dulu, aku akan bergabung denganmu sebentar lagi. Qin Yu berkata pada Lear. Jiang Li juga tahu bahwa dia hanya akan membuat Qin Yu tidak dapat berkonsentrasi dengan keberadaannya di sini. Kakak Yu, hati-hatilah juga. Qin Yu mengangguk, dengan niat darinya Jiang Li menghilang. Jangan khawatir, saya akan berada di sini hari ini. Siapapun di antara kamu yang ingin menantangku, pergilah. Bahkan jika Anda ingin melawan saya berturut-turut untuk membuat saya lelah, saya masih akan dengan senang hati menerima tantangan itu. Tentu saja jika kalian semua benar-benar tidak dapat melawan saya dan tanpa malu-malu mencoba menyerang saya dalam kelompok, saya akan tetap menangani kalian semua sebaik mungkin. Qin Yu melambaikan lengan bajunya dan kemudian kursi geladak muncul di tengah udara. Sama seperti itu Qin Yu duduk di kursi dan tersenyum sambil melihat berbagai hadiah God Kings. Meskipun God Kings telah mengelilinginya, Qin Yu masih duduk di sana dan tersenyum pada mereka. Dia tidak khawatir sedikit pun. Hanya sikap dan keberanian semacam ini yang menyebabkan banyak dewa mengaguminya di dalam hati mereka. Jiang Fan menghembuskan napas rendah untuk menahan amarah di dalam hatinya. Jiang Fan dan Zhou Hou di sampingnya saling pandang. Keduanya berhasil merasakan perubahan situasi. Sekarang Qin Yu telah duduk seperti ini, apa yang harus mereka lakukan? Saudara Zhou Huo, bagaimana kita akan menangani Qin Yu ini sekarang? Kata Jiang Fan melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Zhou Huo juga kesal, tidak pernah dia membayangkan bahwa Qin Yu yang awalnya dia rencanakan untuk dapat dengan mudah memusnahkan, sebenarnya ini berduri. Bahkan saudara keduanya Zhou Tong terluka parah. Qin Yu ini benar-benar sulit untuk ditangani, kata Zhou Huo melalui transmisi suara. Pada saat yang sama ia memandang Qin Yu yang duduk di kursi dan mengabaikan berbagai God Kings. Jiang Fan juga setuju, Qin Yu itu belum mengambil tombaknya. Hanya dengan mengandalkan klonnya dia sudah bisa mengalahkan Zhou Tong. Jika dia mengambil tombaknya itu, bahkan jika itu aku atau kamu yang naik untuk melawannya, akan sangat sulit bagi kami untuk mengalahkannya.
Jantung Zhou Huo berdegup kencang. Meskipun apa yang dikatakan Jiang Fan adalah sesuatu yang Zhou Huo tidak ingin akui, namun itu adalah kebenaran. Qin Yu mampu mengalahkan Zhou Tong tanpa menggunakan Divine Spear Waning Snow, kekuatannya sudah jelas. Jiang Fan, katakanlah Qin Yu ini bukanlah God King sama sekali. Menurutmu mengapa dia sekuat ini? Hati Zhou Huo sangat suram. Untuk Qin Yu menjadi sekuat ini, itu telah menyebabkan rencana awal yang dimiliki Zhou Huo dalam menanganinya menjadi tidak berguna sama sekali. Pada saat ini Zhou Huo juga tidak siap. Jiang Fan dan Zhou Huo tidak dapat menentukan apa yang harus dilakukan. Adapun Kaisar Sage Selatan tertinggi, Kaisar Sage Barat terbesar, dan mereka secara alami tidak akan membuat masalah untuk diri mereka sendiri. Melihat ekspresi Zhou Huo dan Jiang Fan, Qin Yu mulai tersenyum. Kaisar Sage dengan status yang dihormati. Namun tidak peduli betapa berharganya kalian semua hari ini, aku akan tetap menindas kalian semua. Setelah bersembunyi di New Cosmos begitu lama, Qin Yu telah memutuskan untuk membuat pintu masuk yang megah. Semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan Qin Yu. Zhou Huo dan mereka tidak tahu tentang kekuatannya dan hanya mengirim God Kings biasa pada awalnya. Setelah dikalahkan 2 kali berturut-turut, tim Zhou Huo sekarang berada dalam kondisi kurang beruntung. Zhou Huo, apa yang kamu pikirkan? Jika kota hukuman guntur Anda tidak ingin menantangku, maka saya akan pergi. Qin Yu berkata dengan suara yang jelas. Ratu Darah Iblis mendecakkan lidahnya dan memuji. Penglihatanku memang bagus. Adik kecil Qin Yu ini memang luar biasa. Sisi kota hukuman guntur terus diam sepanjang waktu. Hal ini menyebabkan beberapa God Kings dari kota hukuman guntur dan Jiang Fan menjadi sangat marah di dalam hati mereka. Namun apa yang dapat mereka lakukan? Lawan Qin Yu berturut-turut untuk membuatnya lelah. Atau mungkin tanpa malu-malu menyerangnya dalam kelompok. Saudara Jiang Fan, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Lagi pula kekuatan Ascender itu melawan kita. Zhou Huo berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Qin Yu ini secara paksa merenggut Jiang Li di istana Kaisar Sage dan kemudian menodainya. Ini pelanggaran besar. Karena dia seorang pelaku kejahatan, mengapa kita harus repot-repot membuang waktu dan memperhatikannya? Kita harus langsung bergandengan tangan dan membunuhnya bersama. Serangan kelompok. Ini adalah keputusan Zhou Huo. Pada awalnya Zhou Huo mengira Qin Yu hanyalah dewa surgawi tingkat tinggi. Dengan demikian metode yang dia rencanakan untuk digunakan untuk menangani Qin Yu juga mempertimbangkan wajah dan reputasi mereka. Namun pada saat ini Zhou Huo yang merasakan ancaman besar, yaitu Qin Yu, tidak lagi peduli dengan wajah dan reputasinya lagi. Bahkan jika mereka menyerang kelompok dan membunuh Qin Yu seperti apa yang mereka lakukan dengan God King of Life, bagaimana dengan itu? Meskipun Jiang Fan merasa bahwa metode semacam ini bukan yang terbaik, apalagi yang bisa dia lakukan. Baik, Jiang Fan setuju. Zhou Huo sedikit mengangguk. Dia kemudian melihat Qin Yu, cahaya tanpa ampun melintas di matanya. Qin Yu, Kaisar Sage Utara terbesar, secara terbuka melakukan pencarian pengantin pria. 13 God Kings menilai itu bersama. Terlepas dari apakah proses atau hasilnya, keduanya sangat adil. Mendengar kata-kata ini, Qin Yu menampilkan senyum muram di wajahnya. Adil. Mereka masih berani mengatakan itu adil. Zhou Huo tidak peduli dengan yang lain. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Qin Yu. Namun kamu dengan paksa merenggut Lier di istana Kaisar Sage dan bahkan mencoba membunuh anak saya Zhou Xian. Dan sekarang Anda bahkan telah menodai putri Jiang Li dan menghamilinya. Anda bersalah atas kejahatan yang mengerikan, tidak ada pengampunan untuk Anda. Hari ini kamu berencana untuk melakukan hal yang sama seperti ketika kamu semua membunuh God King of Life. Suara acuh tak acuh terdengar dan mengganggu pidato Zhou Huo. Orang yang berbicara adalah Asura God King Luo Fan. Luo Fan melirik Zhou Huo.
Zhou Huo saat itu 8 keluarga besar ilahi Anda memang sangat menentukan dalam metode Anda. Saya bahkan tidak punya waktu untuk datang dan menyelamatkan Zuo Qiumei. Namun hari ini saya hadir di tempat kejadian. Namun Anda masih ingin melakukan serangan kelompok. Haha, tawa keras Luo Fan terdengar, tawanya menggema di langit dan bumi. Zhou Huo dengan dingin mendengus. Namun tepat setelah dia menderu suaranya berhenti. Angin telah membeku. Bahkan pergerakan ruang telah membeku, seluruh ruang telah membeku. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.